Belum beres ini. Ini juga bisa melihat supaya miring kita bisa beribadah dengan miringnya ini. Gak usah lebih. Oke. Ya. Terima kasih. Sebelum mulai mohon akses supaya sehingga kita bisa mendengar dari satu Romo dan Ibu Dian. Nanti baru ketika doa rosario boleh masing-masing yang bertugas membuka sendiri. Ikutan. Udah, saya lagi mute semua. Ya, sudah. Sebentar, ada yang masih belum ketutup. Hiltno efek nggak bisa di. Ya, iya. Iya. Mute. Kok mentok sih? Ya. Undang Maria untuk boleh berdoa bersama-sama kita
Kita angkat pujian lonceng Maria. Share screen. Kita mengawali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Putra Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu dari hubungan Elias dan Dionysius bersyukur malam hari ini boleh berkumpul bersama untuk berdoa, rosario dan bernovena. Kiranya Engkau Allah Kudus hadir di tengah-tengah kami, dan inilah kami yang mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarlah rahmat-Mu sungguh turun atas diri kami, dan bersama Bunda Maria kami mau naikkan pujian ini pada saat kami berlutut menyembah Engkau. As we kneel before you, Lord, you come and bless us.
Kawal itu Rosario kita yang akan dipimpin oleh Titus dan Helen. Mari kita mulai doa rosario kita dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, Sekarang dan selamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam bagi Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sama Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapa, jika engkau bersabda, maka semuanya terjadi. Bersabdalah saja ya Bapa, aku ini adalah hamba-Mu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Silakan yang akan menyampaikan wujud-wujud doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa lingkungan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk menutup bulan Rosario Suci ini. Kiranya Engkau akan selalu menyertai warga lingkungan kami ini, dan biarlah kasih-Mu boleh senantiasa menyatukan kami semua, sehingga kami boleh tetap setia di dalam berdoa bersama, dan kami boleh kiranya memperoleh berkat-berkat-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Silakan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Silakan Bapak Setiawan. Di-unmute dulu Pak Setiawan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira kedua, Maria mengunjungi Elisabet. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bapa, hatiku memuliakan Dikau, dan jiwaku bersorak-sorai, karena Engkau Allah penuh kasih. Engkau menciptakan dan memelihara kami, anak-anak-Mu. Silahkan yang akan menyampaikan wujud-wujud doa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala kesehatan, berkat, kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, semua keluarga lingkungan Elias dan lingkungan Dionysius, di mana pada malam hari ini kami bisa berkumpul, meskipun ikut berdoa rosario, meskipun dengan secara Zoom. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit dan juga dari virus COVID-19. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa buat teman kami, Ingrid dan Yulianti. Berikanlah kepada Ingrid dan Yulianti kesehatan dan keadaan yang stabil. Kami serahkan dan kami pasrahkan Ingrid dan Yulianti ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan kami percaya tak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Semoga Ingrid dan Yulianti selalu diberkati, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dan juga kepada keluarganya selalu menyayangi dia dan merawatnya dengan penuh kesabaran. Terima kasih ya Bapak. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ibu Devi, silahkan. Ya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah merelakan Putramu menjadi manusia demi menebus dan mengampuni dosa-dosa kami.
Jadikanlah kami layak menjadi anak-anak-Mu. Silakan yang akan menyampaikan wujud doa. Bapa di dalam surga, jamahlah anak-anak muda di paroki kami, agar mereka ada kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga mereka mau mengandalkan Engkau dalam setiap area kehidupan mereka. Pakailah mereka untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan jangan biarkan mereka menjauh daripadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ibu Hilda, silakan. Di-unmute, Bu, di-unmute. Ibu Hilda boleh di-unmute. Ya, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik,
ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bapa, kami mempersembahkan segenap diri kami kepadamu. Terimalah kami sebagai persembahan yang layak demi jasa putramu, Juru Selamat kami. Silakan yang akan menyampaikan wujud doa. Allah Bapa kami juga ingin berdoa untuk orang tua dan semua orang yang telah Kau panggil mendahului kami. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa hidupnya hanyalah diubah, bukanlah dilenyapkan. Dan bahwa suatu kediaman abadi ini tersedia baginya di surga, Bapa. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Terimalah dia di dalam pangkuan kasih-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami dan anak-anak kami. Semoga mereka semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam perlindungan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira kelima, Yesus diketemukan di dalam bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Bapa, putramu sepenuhnya hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Bentuklah kami menjadi serupa dengan putramu. Silakan sampaikan wujud doa. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mau membawa korban-korban karena peperangan, karena kecelakaan, karena bencana alam, apapun itu Tuhan, sepanjang mereka adalah korban-korban yang sungguh sangat membutuhkan uluran tangan-Mu, kiranya Engkau juga mau membantu mereka, Engkau mau menghilangkan trauma-trauma yang mungkin timbul akibat dari peperangan atau dari bencana alam. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga akan selalu mengirimkan orang-orang yang bisa membantu mereka sehingga mereka boleh hidup kembali seperti normal, seperti adanya dulu. Dan kiranya mereka juga boleh percaya bahwa ada Engkau yang tidak pernah meninggalkan mereka apapun keadaan mereka. Kami sungguh berharap Tuhan, Engkau mau membantu khususnya di daerah Timur Tengah Tuhan, di Palestina dan Israel. Tolong Kau bantu mereka supaya mereka mau berdamai, tidak terus-menerus menimbulkan peperangan dan menimbulkan kebencian. Tuhan, tolong Kau hapus semua kebencian di dalam hati mereka sehingga mereka boleh menjadi bangsa yang saling mengasihi dan saling mau mengampuni. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuti, silakan diambil. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, karena rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, terpujilah Engkau di antara Santa Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan ini. Kami amat susah mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih tahu renungan. Bapak Ibu yang terkasih, sejenak kita akan tapi kasih tahu ada renungan. Kita naikkan pujian Bunda Penolong Abadi sebelum kita mendengarkan renungan dari Romo Petrus. Pada wajah-Mu yang suci, mata-Mu nampak bening, sejuk lembut. Kau pandang para abdi-Mu berdoa. Oh Bunda Penolong abadi, Engkau pangkuan aku, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendiri
akan pesan-Mu terindah. Wahai orang-orang berdosa, lihatlah juru selamatku. Terdengar pesan indah, namun kami lemah, terbawa gelombang masa kini. Kami pinta doa-Mu pada Bapa, oh Bunda, penolong abadi. Oh Bunda, penolong abadi. Silakan Romo. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat malam. Pada malam hari ini kita bersyukur bersama, sekaligus kita akan menutup bulan Maria. Meskipun bulan Maria itu sudah ditutup, tetapi lalu jangan menutup doanya. Tetap harus berdoa, devosi pribadi harus semakin diperkuat, semakin mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Mungkin nanti saya akan menambahkan beberapa hal yang berkaitan dengan Maria. Dan ini pernah dulu untuk seminar untuk Zoom di paroki ya, tentang Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi. Mungkin dari antara Bapak Ibu ada yang sudah pernah ikut. Semoga yang sudah pernah ikut semakin diperdalam, yang belum pernah semoga ini semakin memperkaya kita. Pertama-tama kita akan melihat situasi yang terjadi. Penghormatan kepada Maria itu kan begitu luar biasa. Banyak orang yang kita semua sungguh-sungguh terkagum dengan Bunda Maria. Bahkan kita lebih akrab, lebih dekat. Sebenarnya ada enggak sih dasar-dasarnya dalam kitab suci untuk menghormati Bunda Maria, itu ada dasarnya atau tidak? Maka kita akan melihat lebih dekat Bunda Maria dengan melihat dari kitab suci. Penghormatan kepada Maria itu bersumber dari peran yang dilakukan oleh Maria sebagai Ibu Yesus, Sang Sabda yang berinkarnasi, dan juga dari kesucian Maria itu sendiri. Ini dasarnya penghormatannya. Kitab suci sendiri sudah mengindikasikan penghormatan atau devosi kepada Maria. Salam malaikat agung Gabriel, atau salam hai engkau yang dikaruniai. Ini dalam kitab suci dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28. Dalam bahasa Latin diterjemahkan Ave Maria, gratia plena. Artinya salam Maria penuh rahmat. Ini menunjukkan betapa besar penghormatan kepada Maria. Nah, hari ini gereja juga memperingati pesta Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Elizabeth juga menyebut Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dibimbing oleh Roh Kudus, Elizabeth menghormati Maria dengan mengatakan, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Inilah bukti paling awal penghormatan kepada Bunda Maria. Dari kitab suci sendiri sudah mengindikasikan. Nah, Maria menerima kabar gembira, lalu Maria mengunjungi Elizabeth. Ini bukti yang paling awal. Yesus sendiri secara tidak langsung menunjuk pada Bunda Maria sebagai orang yang berbahagia. Dan karena itu perlu dihormati. Indikasi itu terjadi ketika Yesus menanggapi seruan berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Dan
Ini dari Lukas bab 11 ayat 27. Jadi bisa dikatakan bahwa penghormatan kepada Bunda Maria itu sudah diamanatkan oleh kitab suci itu sendiri, yaitu dengan menyebut Bunda Maria sebagai yang berbahagia, dan penghormatan itu akan dilakukan segala keturunannya. Dalam Kidung Maria sudah jelas apa yang dikatakan oleh Maria. Maka ketika kita menghormati kepada Maria, itu kita tidak ada salahnya, karena memang Yesus sendiri secara tidak langsung menunjuk Bunda Maria sebagai orang yang berbahagia, lalu dalam kitab suci juga sudah diamanatkan. Nah, kita sekarang akan melihat Bunda Maria penolong abadi secara khusus. Bapak Ibu, siapa yang belum tahu nama Gua Maria kita? Gua Maria kita namanya apa? Gereja Stefanus Cilandak. Mungkin ada yang belum tahu namanya apa ya. Banyak umat yang saya tanya, apa sih nama Gua Maria kita? Lu nggak tahu, emang ada namanya, Romo? Ada namanya. Namanya Bunda Maria Penolong Abadi. Namanya. Maka kita sebagai orang Katolik, secara khusus warga umat Stefanus Cilandak, kita harus bangga dengan nama ini. Devosi ini harusnya menjadi milik kita bersama. Harusnya kita semakin menghidupi siapa Bunda Maria Penolong Abadi ini. Memang di paroki kita ada ketidakkonsistenan antara patung dengan namanya. Bunda Penolong Abadi, nanti kita akan lihat kekayaannya apa saja sih dari Bunda Penolong Abadi ini. Mungkin Bapak Ibu punya lukisan di rumah, tetapi seringkali kita tidak tahu apa makna-makna ini. Ada orang yang mengatakan kok serem Marianya dan lain sebagainya, tetapi ketika kita mengetahui simbol-simbol ini ternyata sungguh-sungguh memiliki kandungan nilai teologis yang sangat mendalam. Nah, memahami ikon Santa Maria Bunda Penolong Abadi. Penghormatan kepada Santa Maria Bunda Penolong Abadi bermula dari sebuah ikon atau gambar yang didedikasikan untuk menampilkan peran Maria yang sangat penting sebagai Bunda Allah. Ikon ini merupakan lukisan yang dibuat oleh seniman dari Eropa Timur pada abad pertengahan. Lukisan ini mengandung makna dan nilai teologis yang sangat dalam. Gambar ini adalah ikon suci dari Santa Perawan Maria Penolong Abadi. Nah, semua huruf yang tertera dalam gambar ini adalah huruf Yunani dan semua kata itu disingkat. Ikon Santa Maria Bunda Penolong Abadi. Penghormatan kepada Santa Maria Bunda. Ikon Santa Maria Bunda Penolong Abadi. Penghormatan kepada Santa Maria Bunda Penolong Abadi bermula dari sebuah ikon atau gambar yang didedikasikan untuk menampilkan peran Maria yang sangat penting sebagai Bunda Allah. Ikon ini merupakan lukisan yang dibuat oleh seniman dari Eropa Timur pada abad pertengahan. Lukisan ini mengandung makna dan nilai teologis yang sangat dalam. Gambar ini adalah ikon suci dari Santa Perawan Maria Penolong Abadi. Makna ikon Bunda Penolong Abadi. Dalam ikon Bunda Penolong Abadi, Yesus kecil tidak digambarkan dengan proporsi fisik seperti bayi, tetapi tampil hampir seperti orang dewasa dalam bentuk miniatur. Ini telah ditafsirkan untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan, memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Namun gambaran kemanusiaan juga terlukis dalam ikon ini. Ekspresi ketakutan manusiawi terungkap dalam beberapa detailnya. Yesus berada dalam gendongan tangan bundanya dengan tatapan yang mengarah pada malaikat melalui bahunya. Salah satu sandalnya yang terlepas menandakan dia tergesa-gesa berlari ke arah sang bunda. Mengapa anak Yesus begitu ketakutan? Jawabannya terungkap lewat segala simbol yang dibawa para malaikat. Para malaikat dalam gambar itu sedang memegang
alat simbol sengsara dan kematiannya. Malaikat di sebelah kiri membawa empedu, tombak, dan bulu. Sementara itu, malaikat di sebelah kanan memegang salib dan paku. Tangan mereka ditutupi dengan kain atau kerudung, seperti kerudung humerus yang dipegang imam saat memberkati dengan sakramen Maha Kudus dalam monstrans. Wajah Bunda Maria sangat sedih. Matanya yang besar tidak diarahkan pada Yesus, tetapi pada kita. Seseorang merasa bahwa dia memohon kepada kita untuk menghindari dosa yang telah menyebabkan putranya sangat menderita bagi kita. Tatapannya membuat kita masuk ambil bagian dalam gambar itu dan merasakan rasa sakit yang digambarkannya. Tampaknya sang Bunda mau mengungkapkan, "Tidak maukah kamu mencintai putraku yang telah mencintaimu dengan sangat?" Bunda Maria berpakaian warna-warni bangsawan. Tuniknya berwarna merah tua dan mantelnya berwarna biru tua dengan garis hijau. Menurut penafsiran Ada kok, ada. ikon lainnya. Lukisan tersebut berlatar ikonnya berwarna biru tua dengan garis hijau. Menurut penafsiran lain, merah tua dikatakan warna yang dipakai oleh perawan pada zaman Kristus, sedangkan biru adalah warna yang dipakai oleh ibu-ibu di Palestina. Anak Yesus juga mengenakan pakaian bangsawan. Baik Yesus maupun Maria memiliki lingkaran cahaya emas lambang kemuliaan. Adapun lingkaran cahaya Kristus dihiasi dengan salib sebagai tanda keilahiannya. Dalam ikon itu terdapat inisial dalam bahasa Yunani di sebelah kepala Bunda Maria, mengidentifikasikan perempuan itu sebagai Bunda Allah. Adapun inisial di sebelah anak adalah singkatan dari Yesus Kristus. Huruf-huruf di atas kepala malaikat menunjukkan bahwa di sebelah kiri adalah Santo Mikael dan yang di sebelah kanan adalah Santo Gabriel. Bintang berujung 8 pada kerudung Bunda Maria memberitahu kita bahwa dia adalah bintang laut, bintang yang menuntun kita kepada Yesus. Tanda silang kecil berukir di sebelah kiri bintang menekankan peran Maria sebagai bintang laut. Mulut Maria kecil untuk menunjukkan semangat keheningan dan doanya. Matanya yang besar karena melihat semua masalah dan kebutuhan kita dan selalu menatap kita. Tangan Kristus membalik telapak tangan di atas milik ibunya, menunjukkan bahwa dia telah menempatkan rahmat penebusan dalam perlindungannya. Tangan Bunda Maria tidak menggenggam tangan putranya, tetapi tetap terbuka, mengundang kita untuk meletakkan tangan kita di tangannya bersama dengan tangan Yesus. Seperti pada ikon-ikon lainnya, lukisan tersebut berlatar belakang emas untuk melambangkan surga, tempat Yesus dan Maria kini bertahta dalam kemuliaan. Cahaya surga ini bersinar melalui pakaian mereka, tidak hanya menerangi gambar itu sendiri, tetapi juga mereka yang melihatnya. Cahaya ini berbicara kepada kita tentang terang dan kasih karunia Tuhan, memperkuat dan menghibur kita saat kita menjalani hidup menuju tujuan surgawi kita. Akhirnya, gambaran dan refleksi tentang Bunda Maria dapat direpresentasikan dalam wujud ikon yang disebut dengan Santa Maria Penolong Abadi. Dengan memahami arti dan makna teologis yang terkandung dalam simbol-simbol gambar itu, menunjukkan betapa Santa Maria yang terberkati memiliki perhatian yang penuh kasih dan kelembutan yang besar untuk kita. Santa Maria Bunda Allah menjadi tempat perlindungan dan menjadi sumber pertolongan abadi bagi semua orang yang memanggilnya. Ikon Bunda Penolong Abadi merupakan salah satu gambar Maria, perawan terberkati yang paling terkenal
dan dicintai oleh umat Katolik. Selama bertahun-tahun, devosi dan doa-doa seperti ibadat jam kudus setiap minggu atau novena biasa dilakukan untuk menghormati Bunda Penolong Abadi. Banyak gereja Katolik di penjuru dunia mengadakan devosi ini dan menjadikannya kebiasaan yang terus berlanjut hingga saat ini. Demikian Bapak Ibu penjelasan tentang ikon Bunda Maria Penolong Abadi. Sungguh kekayaannya luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu minggu-minggu ini membaca ini ya, majalah Hidup. Ini berkaitan dengan Bunda Maria Penolong Abadi. Di dalamnya ada sekilas tentang Cilandak ya, ini. Ada ini Gua Maria yang kita miliki dan sebelahnya dua Gua Penolong Abadi. Ini yang edisi terbitan edisi 30 Mei 2017. Jadi ada pengulasan Bunda Penolong Abadi. Jadi kita harus bangga bahwa kita memiliki Gua Maria Bunda Penolong Abadi. Waktu itu majalah Hidup mencari di Jakarta ini mana yang Bunda Penolong Abadi, ketemunya di Cilandak. Maka pada waktu itu lalu menjumpai saya, lalu kita berbincang-bincang tentang Bunda Penolong Abadi. Dan juga saya mengajak kepada orang muda secara khusus umat di paroki ini untuk memiliki devosi. Supaya, karena apa devosi itu penting? Karena devosi itu merupakan bara dan semangat hidup orang beriman. Kalau orang itu tidak memiliki devosi, ya lama-kelamaan bisa kering hidupnya. Tetapi kalau devosi itu kuat, negara atau bangsa yang negara di mana dia berdevosi kuat, itu biasanya iman umatnya akan tetap kokoh, tetap kuat. Tetapi kalau negara-negara yang sudah tidak menjalankan devosi, ya lama-kelamaan habis, bahkan hilang. Indonesia, Polandia, Filipina itu devosinya masih sangat kuat. Maka panggilan juga tumbuh subur di sana. Seperti Belanda yang sudah devosi tidak begitu banyak, ya sudah mulai banyak yang tutup, bahkan orang mudanya sudah tidak banyak yang ke gereja dan sebagainya. Ini sebenarnya sesuatu yang sungguh memprihatinkan. Maka sejak awal bulan Mei, saya selalu menggerakkan anak-anak muda, terlebih untuk dari remaja dan juga OMK-nya, untuk terlibat di dalam kegiatan devosi ini. Mengalami peningkatan yang menggembirakan. Awalnya 25 yang ikut, lalu 30, 35, lalu terus semakin membesar. 40, 50, lalu kemarin penutupan itu ada 80 orang muda Katolik. Secara tatap muka dengan prokes yang ketat, mereka berdevosi di depan Gua Maria. Mengapa saya selalu tekankan pentingnya untuk berdevosi? Karena devosi itulah bara semangat. Dan juga saya sendiri memiliki devosi kepada Bunda Maria. Sejak SMA lalu menjadi frater sampai sekarang, devosi saya yang paling kuat ya devosi kepada Bunda Maria. Maka rosario itu saya bawa kemana-mana. Setiap pergi rosario selalu saya gunakan. Lalu tadi jam 2 siang itu ada umat dari Depok yang minta minyak suci di Rumah Sakit Siloam. Saya melihat di infusnya itu digantung ikon Bunda Penolong Abadi ini. Jadi ada gambar kecil lalu diikat pakai tali dan digantungkan. Mohon bantuan kepada Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi. Lalu apa pentingnya doa rosario bagi kita?
Kita tadi sudah doa rosario. Lalu sebenarnya siapa saja sih yang harus berdoa rosario? Nanti kita akan lihat bersama-sama tentang rosario. Penting makna dan kekayaannya bagi kita dan juga bagi keluarga kita. Yang kalau mau ada kabar kemana sih? Start buka apa? Dalam surat apostolik Paus Yohanes Paulus II tentang Rosario Perawan Maria, Paus menegaskan keluarga yang berdoa bersama akan tetap utuh. Doa Rosario Suci lewat tradisi yang sudah berabad-abad telah menunjukkan diri sebagai doa yang sangat manjur untuk menghimpun keluarga. Setiap anggota keluarga dengan mengarahkan tatapan matanya pada Yesus akan memperoleh kemampuan untuk saling memandang, untuk saling berkomunikasi, saling menunjukkan kesetiakawanan, saling mengampuni, dan bersama-sama menyaksikan janji kasih mereka dibaharui dalam Roh Allah. Banyak masalah yang menghadang keluarga-keluarga masa kini, khususnya dalam masyarakat yang secara ekonomis telah maju, disebabkan oleh semakin sulitnya anggota keluarga berkomunikasi. Keluarga-keluarga jarang berkumpul, dan kesempatan yang jarang mereka miliki itu pun sering dihabiskan untuk menonton televisi. Kembali ke pendarasan rosario keluarga, berarti mengisi kehidupan sehari-hari dengan gambar yang sangat berbeda. Gambar misteri keselamatan, yakni gambar penebus, dan gambar bundanya yang amat kudus. Keluarga yang mendaras rosario bersama-sama akan menikmati suasana rumah tangga seperti suasana rumah tangga Nazaret. Para anggotanya menempatkan Yesus di tengah keluarga. Mereka berbagi suka dan duka. Mereka menempatkan kebutuhan dan rencana-rencana di tangan Yesus. Mereka menimba dari Dia harapan dan kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Juga amat indah dan bermanfaat menyerahkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kepada doa rosario. Rosario sungguh mengikuti tahap-tahap kehidupan Yesus dari saat Ia dikandung sampai wafat dan kemudian saat Ia bangkit dan dimuliakan. Orang tua menyadari semakin sulit mengikuti kehidupan anak-anak mereka saat mereka bertumbuh menjadi dewasa. Dalam masyarakat dengan teknologi maju, masyarakat dengan komunikasi massa dan globalisasi, segala sesuatu serba terburu-buru dan jarak kultural antar generasi semakin menganga lebar. Berita-berita yang amat beragam dan pengalaman-pengalaman yang tak terduga dengan cepat menyusup kehidupan anak-anak dan remaja, dan orang tua dapat menjadi sangat cemas tentang bahaya-bahaya yang dihadapi anak-anak mereka. Kadang-kadang orang tua mengalami kekecewaan yang tak tertahankan karena kegagalan anak-anak mereka melawan godaan-godaan obat bius, bujukan kenikmatan yang tak terkendali, godaan untuk melakukan kekerasan, dan karena menyaksikan beragam ungkapan kehampaan dan keputusasaan. Berdoa rosario untuk anak-anak dan lebih lagi bersama anak-anak berarti melatih mereka sejak usia dini untuk mengalami oasis doa harian ini di dalam keluarga. Untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Dalam banyak hal, kalau boleh sharing pengalaman, keberhasilan saya dalam entah studi atau dalam karya pastoral, itu semua saya dasarkan kepada Bunda Maria. Berkat kedekatan dengan Bunda Maria, saya yang tadinya merasa tidak sanggup, tidak mampu, ternyata ternyata Bunda Maria memampukan semuanya itu berkat kedekatannya. Saya merasa bahwa semakin diteguhkan, semakin dikuatkan dengan kekuatan doa rosario. Kami bersama orang-orang muda
sudah kurang lebih 1 tahun selama masa pandemi, kami sebenarnya memiliki kebiasaan doa. Perayaan Ekaristi jam 12 malam. Selama pandemi dengan intensi supaya umat di Cilandak ini dilindungi. Dan juga semua perayaan sakramen itu dilancarkan. Waktu itu hanya 10 orang memang kami menjadi kelompok doa setiap jam 12 malam itu kami berdoa. Waktu itu kami nggak bercerita kepada siapa-siapa, hanya baru sekarang kami cerita. Lalu mau awal pembukaan misa tatap muka, ada teman setia saya si Gebi dan 4 orang kalau 5 orang kalau tidak salah waktu itu jam 12 malam kami doa rosario itu keliling gereja. Intinya apa? Kami mohon semoga semua virus, penyakit dan juga segala kelemahan dan dosa itu dilenyapkan. Semua supaya tidak sampai masuk ke dalam area gereja sehingga umat itu kalau ke gereja nyaman dan aman. Itu yang kami mohonkan. Dan puji Tuhan sampai sekarang bersyukur bahwa semua pelayanan sakramen di gereja kita, baik perayaan Ekaristi, terima resmi, komuni remaja, baptis bayi, dan semua sakramen semua berjalan dengan lancar. Saya yakin bahwa inilah berkat kekuatan doa kita bersama. Maka Bapak Ibu tidak usah perlu ragu, tidak usah perlu takut kalau mau ke gereja. Kita semua sudah berdoa bersama-sama, kita satukan. Bahkan kemarin ketika mau pembukaan lansia, saya juga ngajak, ayo Gap kita doa. Dan beberapa orang muda, yuk kita doakan supaya tempat kita itu sungguh-sungguh steril, sungguh-sungguh dilenyapkan dari virus itu semua. Jadi orang ke gereja itu sungguh-sungguh nyaman. Maka saya sungguh-sungguh meyakini kekuatan doa itu memang sungguh luar biasa. Hanya Cilandak, bukan sombong ya, tapi yang kenyataannya, semua pelayanan itu tidak ada yang tidak terlayani. Baik minyak suci maupun misa requiem, baik yang penyakit biasa, COVID dan lain sebagainya, semuanya terlayani asal umat minta. Jadi sampai sekarang puji Tuhan berkat doa kita bersama semua berjalan dengan baik. Bahkan untuk membuka misa lansia, Cilandak itu paling pertama dari yang diizinkan. Yang lainnya itu untuk Dekanat Selatan ini ada yang Juli baru mulai. SK keluar 1 minggu berikutnya langsung kita buka untuk lansia dan juga untuk remaja. Karena kesiapan kita semua, secara khusus di selama masa pandemi dalam situasi seperti ini, saya mengajak orang muda Katolik untuk berani keluar dari zona nyamannya. Saya selalu menyadarkan kalian ini pemilik-pemilik gereja masa depan. Maka kita juga sebagai orang tua harus menyadarkan mereka, jangan sampai mereka muncul di gereja, aktif di gereja itu terlambat. Kita harus sadar betul bahwa di luar sana persaingan begitu ketat. Kita dihadapkan pada situasi-situasi yang boleh dikatakan kita selalu terdesak. Nah, kalau kita tidak menyiapkan orang muda, lalu apa yang akan terjadi akan gereja masa depan? Gereja masa depan itu akan kuat kalau orang mudanya kuat. Gereja masa depan akan beriman kuat kalau orang mudanya juga beriman. Gereja masa depan akan penuh kasih kalau orang mudanya penuh kasih. Gereja masa depan akan melayani kalau orang-orang mudanya mulai berani untuk melayani. Gereja masa depan akan tampil eksis kalau orang mudanya juga tampil eksis. Maka untuk pendampingan mulai dari anak-anak, remaja, mesdinar, OMK, benar-benar kami tekankan di paroki ini. Maka kemarin ada 80 dan terus akan kami kembangkan terus. Bukan masalah boleh dan tidak boleh, tetapi protokol kesehatan yang selalu saya tekankan. Dan puji Tuhan sampai sekarang semua pelayanan semua berjalan dengan baik. Dan tadi saya juga swab yang terbaru itu apa? ID apa? IDNO ya. IDNO itu yang enggak tahu itu model apalagi tadi di swab itu di Siloam dan puji Tuhan sehat. Maka kita semua perlu mendekatkan diri, perlu semakin percaya kepada Tuhan dalam situasi saat ini.
Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kedekatan saya dengan Bunda Maria, saya itu menghibahkan tanah di belakang rumah untuk dibuat tempat doa. Ini adalah Gua Maria Giriwening. Ini kami di Gunung Kidul itu punya tanah keluarga dan tanah itu tidak tergarap dengan baik, view-nya bagus. Ini dibuat pada tahun 2009. Waktu itu saya masih frater tingkat 1. Jadi kami keluarga mencoba untuk merintis. Ini sinar ini alami ya, ini orang Jakarta ziarah ke sana lalu foto pas sore hari. Ini Gua Marianya kami dedikasikan untuk Bunda Maria. Selama menjadi frater saya merintis 2 tempat ziarah. Yang pertama Giriwening. Ini yang membedakan Gua Maria ini Marianya bersama dengan Yesus, gendong bayi Yesus. Ini kalau dekat ini Tuhan Yesus itu membuka bajunya lalu menunjukkan hatinya, lalu Bunda Maria itu memperlihatkan hati kudus Yesus. Ini dari sisi samping, ini batu asli ya, ini jadi kami hanya menata alamnya, ini memang sudah bentuknya terasering, jadi kami tata sedemikian rupa tanpa ada yang diubah. Batu ini juga asli, ini besar sekali. Lalu kami kasih salib ini bantalan rel dari Jebres Solo dapatnya dulu. Cari yang sudah puluhan tahun rel yang nggak dipakai itu kami gunakan untuk salib, dan di bawah salib ini ada patung kebangkitan sebenarnya. Ini pendoponya, ini batu alam ya. Ini yang di Gunung Kidul di Gua Maria Giriwening. Ini yang di Jambi waktu top saya membuat ini. Saya pokoknya ya dengan tenaga manual saya gambar pakai tangan karena saya padukan antara Candi Muara Jambi dengan Kristiani. Jadi kami waktu frater ini jadi kami datangkan batu bata ekspos ini dari mana? Dari Godean. Dari Godean Jawa Tengah. Jogja, di Jogja. Dari sana lalu patungnya ini juga saya buat sama dengan Giriwening. Ini hanya bedanya patungnya batunya hitam. Ini kalau malam suasana seperti ini sekarang sudah jauh lebih bagus. Saya hanya 1 tahun di sana. Awal lalu diminta untuk merintis, kami berdoa bersama dan akhirnya menemukan tempat ziarah ini. Dulu di Giriwening ini banyak orang saudara-saudari kita yang berdoa di sana. Warga sekitar dan sebagainya, dan dulu sempat didemo ya pada tahun 2010 dan berhenti 3 tahun pembangunan. Mereka menuntut IMB dan lain sebagainya, ya sudahlah kami ikuti. Akhirnya IMB sudah turun sampai dan sekarang termasuk kapel malah sudah mendapatkan IMB. Jadi di Keuskupan Agung Semarang itu Gua Maria yang ada IMB-nya hanya Giriwening ini. Karena kadrun nuntut itu, yang lainnya enggak ada yang lainnya. Hanya ini. Tetapi juga terima kasih gara-gara di demo itu terus menjadi terkenal, banyak orang yang berdatangan ke situ karena penasaran. Ini berkaitan dengan Bunda Maria, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya berangkat dari pengalaman kecintaan saya kepada Bunda Maria dan juga skripsi saya dulu berkaitan dengan Maria juga, pandangan Yohanes Paulus II tentang Maria dalam ensiklik Redemptoris Mater. Jadi saya supaya saya sungguh-sungguh devosi saya itu berdasar. Jadi dari situ saya semakin kagum, semakin bangga dan juga semakin ingin meneladan seperti Bunda Maria dalam hal iman. Ketaatannya total, dari awal sampai akhir dia setia untuk mengikuti Yesus. Itulah Bunda Maria. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu semuanya, 2 lingkungan dari lingkungan Elias dan Dionysius ya, yang sungguh luar biasa. Kita sudah dibuka untuk merayakan perayaan Ekaristi bersama. Silakan Bapak Ibu yang sudah berani untuk
misa di harian itu Senin dan Jumat, itu datang saja tidak usah mendaftar. Wow. Senin Jumat. Senin Jumat. Tapi kalau ada harian misalnya Selasa ada yang datang, kami juga tidak akan menolak Bapak Ibu, silahkan. Lalu untuk hari Minggu itu hari Sabtu. Tetapi kami belum pasti, ini baru merencanakan dari evaluasi yang pertama kemarin. Kalau jam 5 itu berarti selesai kan jam 6. Jadi kasihan juga para lansia pulangnya sudah remet-remet itu apa ya, sudah temaram gelap ya. Sudah gelap. Sudah gelap apalagi harus bawa mobil sendiri, rame dan sebagainya. Lalu kami berencana, kami usulkan mintakan pindah waktu di pagi hari, di siang, supaya para lansia lebih nyaman, lebih fresh, lebih segar, masih pagi dan lain sebagainya. Itu semoga usulan itu nanti diterima. Amin. Dan kami langsung kami ajukan minggu ini supaya kalau sudah oke minggu depan bisa langsung kita jalankan. Terima kasih Bapak Ibu, berkat doa-doanya kita semua dapat melaksanakan semua karya pelayanan dengan baik, vaksin berjalan dengan baik, lalu donor darah juga semua berjalan dengan baik. Ini semua saya yakin karena berkat kebersamaan kita. Maka kita sudah mengenal Bunda Penolong Abadi, maka marilah kita semakin mencintai gereja kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Petrus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak perlu takut lagi. Mari berbondong-bondong ke gereja kembali. Romo sudah menjamin disteril ya Mo ya. Ya, tetap mempertahankan prokes. Dan kita lanjutkan sekarang dengan novena. Silakan Titus. Ibu Betty. Sorry. Ibu Betty. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang mustahil, karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Maka dengan sangat aku memohon pertolonganmu dalam kesulitanku ini. Janganlah kiranya engkau meninggalkan daku, sebab aku yakin engkau pasti dapat menolong, meskipun dalam perkara sulit yang sudah tidak ada harapannya sekalipun. Engkau tetap menjadi penolong dan pengantara bagi putramu. Baik keluhuran Tuhan dan penghormatanku kepadamu, maupun keselamatan jiwaku akan bertambah seandainya engkau sudi mengabulkan segala permohonanku ini. Karenanya, kalau permohonanku ini benar-benar sesuai dengan kehendak putramu, dengan sangat aku mohon, oh Bunda, sudilah meneruskan segala permohonanku ini ke hadirat putramu, yang pasti tak akan menolakmu. Pengharapanku yang besar ini berdasarkan atas kuasa yang tak terbatas, yang dianugerahkan oleh Allah Bapa kepadamu. Dan untuk menghormati besarnya kuasamu itu, aku berdoa bersama dengan Santo Maktildis yang kau beritahukan tentang kebaktian doa 3 Salam Maria yang sangat besar manfaatnya itu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah kami dari dosa-dosa berat. Perawan suci yang disebut tahta kebijaksanaan, karena sabda Allah, kebijaksanaan tinggal padamu. Engkau dianugerahi pengetahuan yang tak terhingga oleh putramu sebagai makhluk yang paling untuk dapat menerimanya. Engkau tahu betapa besar kesulitan yang kuhadapi ini, betapa besar pengharapanku akan pertolonganmu. Dengan penuh kepercayaan akan tingginya kebijaksanaanmu, aku menyerahkan diriku seutuhnya kepadamu, supaya engkau dapat mengatur dengan segala kesanggupan dan kebaikan budi, demi keluhuran Tuhan dan keselamatan jiwaku. Sudilah kiranya Bunda dapat menolong dengan segala cara yang paling tepat untuk terkabulnya permohonanku ini. Bunda Maria, Bunda kebijaksanaan ilahi, sudilah kiranya Bunda berkenan mengabulkan permohonanku yang mendesak ini. Aku memohon berdasarkan atas kebijaksanaanmu yang tiada bandingnya, yang dikaruniakan oleh putramu melalui sabda ilahi kepadamu. Bersama dengan Santo Antonius dari Padua dan Santo Leonardus dari Porto Mauricio, yang rajin mewartakan tentang devosi Tiga Salam Maria, aku berdoa untuk menghormati kebijaksanaanmu yang tiada taranya itu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah kami dari dosa-dosa berat. Bunda yang baik dan lembut hati, Bunda kerahiman sejati yang akhir-akhir ini disebut sebagai Bunda yang penuh belas kasih. Aku datang padamu memohon dengan sangat, sudilah kiranya Bunda memperlihatkan belas kasih-Mu kepadaku. Makin besar kepapaanku, makin besar pula belas kasih-Mu kepadaku. Aku tahu bahwa aku tidak pantas mendapat karunia itu, sebab seringkali aku menyedihkan hati-Mu dengan menghina Yesus Putra-Mu yang kudus itu. Betapapun besarnya kesalahanku, namun aku sangat menyesal telah melukai hati kudus Yesus dan hati kudus-Mu. Engkau memperkenalkan diri sebagai Bunda para pendosa yang bertobat kepada Santa Brigita, maka ampunilah kiranya segala kurang rasa terima kasihku padamu. Ingatlah akan keluhuran putramu, serta kerahiman dan kebaikan hatimu yang terpancar dengan mengabulkan permohonanku ini
melalui perantaraan putramu. Bunda perawan yang penuh kebaikan serta lembut dan manis, belum pernah ada orang yang datang padamu dan memohon pertolonganmu, engkau biarkan begitu saja. Atas kerahiman dan kebaikanmu, aku berharap dengan sangat agar aku dianugerahi Roh Kudus. Dan demi keluhuranmu, bersama Santo Alfonsus Liguori, Rasul kerahimanmu, serta pengajar devosi 3 Salam Maria, aku berdoa untuk menghormati kerahimanmu dan kebaikanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah kami dari dosa-dosa berat. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, bantulah aku dalam menempuh agar aku dapat mencapai kebahagiaanku dan cita-citaku. Oh Bunda, bila ingat masa depan kesulitan-kesulitanku, aku merasa khawatir dan sedih, dan seringkali merasa berputus asa. Karenanya Bunda, tolonglah aku untuk menghadapi kesulitan-kesulitanku ini. Bantulah aku agar aku selamat sampai mencapai cita-citaku. Oh Roh Kudus, terangilah akal budiku, dan bimbinglah aku, ampunilah segala kesalahanku, dan kabulkanlah doa-doaku. Silakan Pak Albert. Santa Maria, Bunda Allah dan Bunda kami juga, kami serahkan segenap keluarga kami dan apa yang kami cintai dan miliki. Kami serahkan kepada pelindungan-Mu dan doa restu. Kuasailah rumah kami. Terimalah kami semua sebagai milik-Mu. Dengan bimbingan-Mu ya Bunda, kami ingin menaati perintah Allah dan gereja. Berilah kami kekuatan agar di dalam kesulitan yang berat pun kami tetap teguh, bertahan dalam iman dan setia kepada anak-Mu. Bantulah agar dalam segala persoalan hidup kami dapat mengambil keputusan yang tepat. Hantarlah kami seutuhnya dalam pengabdian kepada anak-Mu, agar semakin menyerupai Engkau dalam kasih-Mu kepada Allah. Anugerilah kami rahmat, supaya semakin mampu memancarkan sinar kasih-Mu dalam lingkungan dan masyarakat kami. Bimbinglah agar keluarga kami sungguh-sungguh menjadi sala perdamaian serta kerukunan bagi semua golongan dan masyarakat kami. Agar orang yang tersandung dalam tersesat hidupnya dapat melihat terang yang membebaskan. Kuatkanlah kami, dan berilah kami keberanian serta kerelaan membawa silih atas semua dosa dan kedurhakaan di sekeliling kami. Dengan setiap hari mempersembahkan karya kami. Ya Bunda, terimalah kami di dalam hati-Mu, yang penuh keibuan dan tahan uji dalam derita. Bimbinglah kami agar semakin dalam kami menyelami rahasia putra-Mu yang ilahi.
Dialah yang menentukan jalan kebenaran serta kehidupan hari ini dan sepanjang hidup kami. Amin. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita menerima berkat penutup oleh Romo, perkenankan saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dari lingkungan Elias dan Dionysius semua yang sudah menyempatkan waktu berdoa bersama. Dan juga kita mau memberikan reaction jempol kepada Romo Petrus, boleh reactionnya jempol? Oke, dan kepada tuan rumah Helen dan Titus, tepuk tangan, ada reaction tepuk tangan di situ. Ya, luar biasa sudah menyediakan tempat rumahnya untuk kita boleh berdoa bersama. Marilah kini kita menerima berkat dari Romo Petrus. Romo Petrus. Tuhan beserta sekarang dan selama-lamanya. Semoga seluruh anggota keluarga serta hidup kita masing-masing, seluruh rencana-rencana baik, usaha, pekerjaan, dan juga istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Romo Petrus. Sebelum lagu penutup, kita mau membuka layar, kamera, video semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian boleh dibuka. Nanti diambil oleh salah satu. Oke. Dibuka semua dibuka videonya. Semua, nanti saya hitung ada berapa halaman, Kak? Romo belum buka, Romo belum kelihatan. Oh, udah. Oke, Ibu Lili, Ibu Hida, Pak Indra, Pak Randy. Oke, kita tunggu 4 orang lagi yang mau membuka. Pak Indra, Ibu Hida, Pak Randy, Ibu Lili. Baik, kita foto, dihitung ya. 1, 2, senyum semua. 3. Sekali lagi, dihitung ketawanya lebih lebar. 1, 2, 3. Waduh, terima kasih. Ini, kapan lagi nih foto sama Romo? Oke, sekarang kita, 1, 2, 3, udah. Kita nyanyikan lagu penutup, Ave Maria bersama-sama. Dari rumah boleh ikut nyanyi keras. Boleh ikut nyanyi keras semuanya. Sampai jumpa lagi di acara-acara lingkungan berikutnya. Tuhan memberkati. Semua boleh ikut nyanyi ya, boleh dibuka tuh. Romo Petrus. Ngomong dulu kan Romo Petrus. Mau ngobrol nanti setelah ini kita ngobrol lagi. Sharing. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Kita selfie nyanyi selfie. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang mengasihi selama-lamanya. Syukur padamu, syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya.
kepada Tuhan. Terima kasih semuanya, selamat malam. Silahkan kalau mau ngobrol. Terima kasih, selamat malam. Ketua lingkungannya boleh kita perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal. Pertama dari Elias, Ibu Nelly. Tolong di spotlight. Ibu Nelly memberikan sambutan dong. Ibu Nelly, suka nggak anak-anaknya rajin berdoa? Terima kasih untuk semua warga lingkungan Elias dan Dionysius yang sudah berpartisipasi dalam doa rosario waktu ini. Saya senang banget ya kita bisa berkumpul seperti begini walaupun dalam Zoom doang gitu. Rasanya seperti tetap bersatu, terus gitu akrab antar lingkungan, warga-warganya juga merasakan kehadiran kita di lingkungan karena adanya acara-acara seperti ini gitu. Amin. Jadi kedepannya saya juga berharap bisa kita seperti ini. Juga Pak Willy, ayo ajakin anggotanya supaya kita semua semakin bersatu ya. Kan makin rame makin seneng gitu kayaknya. Jadi kayaknya hidup gitu loh. Ya. Terima kasih Bu Nelly. Ya, makasih. Selamat malam. Pak Willy silakan. Pak Willy, Ketua Lingkungan. Halo, selamat malam. Malam. Apa kabar semua Ibu dan Bapak sekalian? Apa kabar Ibu Nelly? Baik, Pak. Terima kasih untuk Romo Petrus yang telah membawakan kita renungan yang luar biasa. Dan kepada teman-teman di rumah Helen, juga terima kasih untuk fasilitasnya sehingga kita bisa melakukan doa rosario yang terakhir ini dengan begitu luar biasa. Amin. Pak Willy di studio kayaknya ini ya. Ya, saya ada di studio RCTI sekarang setelah selesai syuting. Nanti malam kita ketemu. Pak Willy itu ada Pak Willy telepon ini ada umat Pak Willy ada di Perth lagi di karantina 2 minggu nih. Ibu Leni. Untung 3 minggu ya. Ini dia lagi di Perth nih. Coba suruh ngomong nih Bu Leni nih. Siapa? Silakan Bu Leni. Nih teman Bu Leni. Lagi di karantina di hotel dia. Mana itu? Nih Leni Megantoro. Leni. Halo Ibu Leni. Di unmute. Ya, halo. Halo Ibu Leni. Ya, halo. Salam kenal. Saya ada di datang hari Kamis lalu. Sekarang masih dalam keadaan di karantina ini di hotel. Oke. Senang bisa kumpul di sini. Ya. Oh, mesti berdoa terus, Bu. Ya. Berdoa Bunda Maria. Dia sendirian dia. Saya sendiri di kamar ini. Jadi tiap malam ikut rosari. Tiap malam doa. Hebat, luar biasa. Tinggal 3 hari lagi, hari Kamis baru bisa check out. Iya. Harus taat, jangan kabur-kabur, Bu. Apakah kita rosarionya harus setiap hari menemani Ibu Leni? Maaf, saya ikutnya terlambat ya. Iya. Apa-apa, Bu. Ini ada Romo nih. Nah, Romo akan menjelaskan sesuatu tentang buku. Oke. Bapak Ibu, waktu kami melihat bahwa bersama dengan Romo ini kok antara Gua Maria dengan patung dan nama itu tidak ada kesesuaian, maka pada waktu itu lalu kami ini baiknya harus katekese kepada umat supaya umat sungguh-sungguh tahu dan akhirnya mencintai devosi ini. Maka kami pada bulan Oktober, sebenarnya sudah Oktober 2020, kami mencetak buku devosi, buku novena Bunda Maria Penolong Abadi. Ini dicetak khusus memang waktu itu untuk Cilandak, kepentingan paroki Cilandak, dengan harapan supaya umat semakin memahami, semakin mengerti. Karena banyak umat yang memasang gambar tetapi tidak tahu maknanya. Maka dengan adanya buku ini supaya umat semakin memahami Bunda Maria Penolong Abadi dan akhirnya semakin mencintai. Ini sampul depan ini lukisan dari Bu Gris. Ibu Gris itu dari Bintaro. Dan mendedikasikan dalam waktu yang bersamaan
kami punya rencana untuk menerbitkan mencetak buku ini, Bu Gris memberi lukisan di pastoran. Maka di pastoran dan juga di sekretariat itu ada ikon Bunda Maria Penolong Abadi. Ini salah satunya kami foto untuk kami menjadi sampul ini. Dan di dalamnya berisi tentang doa-doa, novena, dan juga penjelasan tentang ikon Bunda Maria Penolong Abadi. Dan di belakangnya itu kata-kata dari Paus Yohanes Paulus II, di antara semua devosi yang paling mampu menguduskan dan menyelaraskan jiwa dengan Tuhan kita adalah devosi kepada Maria ibunya. Dan semakin jiwa dikonsekrasikan kepada Yesus Kristus. Ini dari Rosarium Virginis Mariae, dari salah satu dokumen atau ensikliknya Paus Yohanes Paulus II tentang Maria. Karena memang Paus Yohanes Paulus II ini paus yang sangat concern, sangat memberikan perhatian kepada Maria. Banyak ensiklik yang dikeluarkan tentang Maria ini. Maka saya salah satu pengagum Paus Yohanes Paulus II, maka dalam skripsi saya juga mengambil salah satu ensikliknya untuk bahan skripsi saya. Jadi buku ini buku sangat tipis, tetapi berkatnya melimpah, karena banyak doa-doa di dalamnya. Terima kasih. Ini di pastoran, di sekretariat itu masih ada sekitar 70 buku ini. Dulu kami mencetak 1.500 dan tinggal sekitar 170 sekarang ini. Itu, terima kasih untuk informasi. Jadi semoga umat semakin mencintai, dan nanti kedepannya kami sudah berencana untuk menyesuaikan Gua Maria dengan nama ini, karena masih masa pandemi ini, jadi kami tahan-tahan dulu, nanti kalau kami bangun nanti kami tidak kena tegur dari keuskupan, masa pandemi kok bangun. Jadi sudah ada rencana, sudah didesain sedemikian rupa, hanya tinggal pelaksanaannya. Begitu, terima kasih. Terima kasih Romo, dan tadi yang ikut dari awal sampai sekarang ada berapa? Masih bertahan 27 orang. Oke, 34 tadi pokoknya yang difoto, itu semuanya akan dapat buku ini gratis. Hadiah dari Ibu Helen dan Pak Titus. Terima kasih, terima kasih. Yes, wah semuanya ngasih jempol. Thank you untuk terima semua kasih. Yang berbaik hati. Iya, berkatnya melimpah. Oke, silakan kalau masih ngobrol-ngobrol, Zoom-nya akan tetap dibuka. Tapi tuan rumah di sini juga udah baik hati. Untuk Pak Binar terima kasih, untuk Binar. Gabriel. Ini Zoom-nya bisa terjadi begitu lancar karena Pak Binar selain mengiringi. Pak Binar organis. Iya. Yang mau nyapa Romo juga silakan. Nah, itu dia. Itu Pak Binar. Lalu di dapur sudah ada steak. Yang lapar boleh. Ya, yang boleh. Lapar boleh ke Alam Segar 4 nomor 9. Silahkan. Berduyun-duyun nih. Willy jangan lupa Pak menjemput. Willy, maaf istrinya makan di sini. Saya belum makan soalnya nih. Willy boleh deh Willy. Hari ini. Willy boleh datang sekalian jemput Irena. Itu dia. Ya kalau enggak saya jalan kaki Bu Lani. Terima kasih suami saya. Sehat, jalan kaki itu sehat sekali. Oh iya, thank you untuk Ibu Suita ya yang pencetus doa Rosario Zoom ini dan udah tepuk tangan buat Bu Terima kasih untuk Bu Suita yang luar biasa semangatnya. Nah, Bu Suita boleh ngomong dong sekali. Thank you Bu Suita. Dan terima kasih yang lain. Suita boleh makan steak malam ini, Suita. Suita diundang. Boleh. Bu Suita. Beli sendiri. Oke. Bu Nelly, terima kasih Bu Nelly. Oh iya, terima kasih menerima. Ya, senang sekali. Thank you Pak Titus. Ya, thank you. Irena, terima kasih Nelly. Terutama juga dengan Romo, terima kasih Romo udah bisa hadir dan kasih renungan yang baik. Pak Felix belum bicara loh. Pak Felix mana Pak Felix tuh? Pak Felix. Koordinator ini, penting sekali. Pak Felix diam aja sih. Pak Felix ini Ketua wilayah. Pak Halo. Felix. Selamat malam. Nah, itu dia. Ibu Felix, Pak Felix dan Bu Susan. Bu Felixnya kemana Pak? Bu Felix mana? Pak Susan? Pak Felix. Dia juga lagi ada
ada acara Zoom juga. Saya terima kasih semuanya, terima kasih Romo Petrus, terima kasih umat lingkungan Elias dan Dionysius, terutama juga tuan rumah Pak Titus, Bu Helen, tim-tim pujian, ada Irena, Gabriel. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ada satu lagi yang belum saya bilang terima kasih, multimedia. Ibu Bunda Oke. Bunda tercinta. Kabur dia. Kakaknya Helen. Kakaknya Bu Helen. Yang menyiapkan dengan begitu baik. Itu dia kameranya. Kejar. Ini adalah warga Blok B. Jadi lintas paroki kita. Dia bikin PowerPoint-nya. Tadi ada yang nanya sama saya apa itu PPT. PPT adalah PowerPoint Templates. Terima kasih semuanya. Oke, udah. Jadi boleh. Dihibur ngarang lagu nggak ya? Monggo yang masih mau stay. Silahkan mau ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Ruangan dibuka. Terima kasih Tuti. Terima kasih ya Tuti. Thank you semuanya. Salam terima kasih. Ibu Tuti terima kasih ya. Direkam ya Bu Tuti ya. Bu Tuti merekam kan? Bikin video ya. Bikin video ya.